Khawatir kalau cuma dapat kertasnya doang nggak ngerti. Jadi kalau bisa nonton videonya kan lebih ngerti nanti. Oke, terima kasih. Jawabannya betul sekali. Disederhanakan jadi 5:3 ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang yang absen berikutnya 6-10. Boleh diperhatikan soalnya seperti ini. Yang ditanya yang berbalik nilai yang mana? Silakan. Kalau bisa cepat ya, biar waktunya bisa kebahas semuanya. Soalnya ada 25. Ya, 6-10. Boleh absen 6-10? C kali Pak ya. Yang C, 3 dan 4. Oke, terima kasih sudah menjawab dan jawabannya betul. Luar biasa ya. Oke, kenapa bisa C? Oke, kita lihat jawabannya ya. Di sini ada jawabannya. Waduh. Yang pertama, buku dengan jumlah uang. Kamu bisa lihat, semakin, boleh lihat tanpa Heri ya, semakin banyak buku, maka jumlah uang yang dibayar semakin banyak atau sedikit? Banyak. Semakin banyak. Buku banyak, bayar banyak. Senilai berarti, sama-sama naik. Bensin dan jarak yang ditempuh. Bensinnya makin banyak, jarak yang ditempuh bagaimana? Makin banyak. Makin banyak, senilai lagi. Kecepatan mobil dengan waktu, misalkan dari sini mau ke Serang, kecepatannya nambah, waktunya bagaimana? Berkurang. Berkurang, berarti berbalik. Oke. Banyak pekerja dan waktu, pekerjanya nambah, maka pekerjaan lebih lama atau lebih cepat selesai? Lebih cepat selesai, berarti berbalik. Oke, jawaban yang barusan betul sekali, luar biasa. Nanti kalau keluar lagi harus ngerti ya. Next, absen berikutnya. 11-15. Oke, perbandingan adik sama kakak 2:3. Jumlah perbandingan mereka. Jumlah perbandingan adik dan kakak. 5. Oke, dapat dari mana 5? 2 ditambah 3. Oke, betul sekali. 2 ditambah 3. Nah, enaknya ini tuh kamu sebenarnya pakai logika bisa ya. Yang 5 ini, yang perbandingan 5, katakanlah permen, ada 5 permen, itu 30. Berarti satu permennya berapa rupiah? Kamu beli 5 permen, harganya 30. Oke, 6. Berarti sama. Kalau adik 2, berarti umurnya berapa? 12. Oke, jadi logikanya gitu ya, cuma membandingkan. Sini. Ya, ini Pak Heri coba. Oke, jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ada adik sama kakak sama jumlah. Adiknya 2, kakaknya 3, maka jumlah perbandingannya adalah 5. Dapat 5 dapat dari mana? 2 tambah 3. Nah, yang 5 ini, yang jumlah perbandingan 5 ini ternyata nilainya 30 tahun. Matematika itu harus adil. Dari 5 ke 30 itu 6 kali. Berarti yang 3 juga ke berapa juga 6 kali, yang 2 juga 6 kali. Oh, 2 jadi 12. Oh, yang 3 jadi 18. Ternyata benar, kalau dijumlah umur adik sama umur kakak, 12 tambah 18, itu sama dengan 30. Tapi ini belum selesai, karena pertanyaan adalah, umur kakak 3 tahun lagi. Berarti umur kakak 3 tahun lagi berapa? 21. 21. Ditambah 3 tahun, 21. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini enak ya kalau udah ada jawabannya. Ferry tinggal menunjukkan saja. Nggak usah lama-lama. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Sekarang lanjut yang keempat. Ya, karena kita bahasnya banyak ini ya, Ferry mungkin hanya memberikan waktu pertanyaannya untuk soal-soal yang sulit saja ya. Oke. Nomor 4 ini juga sama. Boleh absen 16-20. Nah, caranya sama seperti ini. Jumlah uang Anta 10. Oke, Pak Heri kasih warna. Mana warnanya ini ya? Biasanya ada ini.
Uang Anta 10.000. Anta itu yang mana? Anta itu yang ini nih. Nah, pakai logika aja deh. Kalau yang 2 itu 10.000, berarti satunya itu nilainya berapa? 5.000. 5.000. Iya, cuman gitu doang. Berarti yang 3 harusnya jadi berapa? 15.000. Iya. 15. Yang 5 jadinya berapa? 25.000. 25.000. Tinggal dijumlah. Nanti caranya kurang lebih seperti ini. Nah, gini ya. Nusa, Rara, Anta. Yang 2 itu jadi 10.000. Itu berarti 5.000 ya. Kalinya 5.000. Berarti harus adil. Rara juga kali 5.000. Nusa juga kali 5.000. Nah, ini juga belum selesai. Karena yang ditanya adalah jumlah uang mereka. Berarti kamu jumlah. 25 tambah 15 tambah 10. Oke. Kita habiskan dulu yang perbandingan ya. Nanti Peri akan buka sesi pertanyaan. Yang kelima sekarang. Absen 21 sampai 25. Ini pakai perbandingan ini. 12 telur, 8 buah. Kalau 9 telur berapa? 4. 6. Iya, betul sekali. Gimana caranya itu 6? Nah, Ferry senangnya pakai logika begini. Jadi ini angka 12, ini sebelum kerumus ya. Ferry tuh senangnya matematika itu bisa dilogikain. Kalau 12, 8. Ya. Kalau sama-sama dibagi 2, kalau 6 telur berarti berapa? 4. 4. Oke. Kalau misalkan sama-sama dibagi 4, kalau 3 telur berapa? 2. Oke. Kalau sama-sama dibagi 4, yang 12 telur ini dibagi 4 jadinya 3 telur, yang 8 dibagi 4 jadinya 2. Artinya kita bisa buat satu informasi, 3 telur bisa dapat 2 kue. Betul nggak? Iya, Pak. Dari informasi yang pertama. Nah, sekarang tinggal kelipatan nih 9 telur. 9 telur itu berapa kelipatan 3 telur sih? 3. 3 kalinya. Berarti yang tadi 3 telur 2 buah, kalau 9 telur berapa? 6. 6. Ya. Waduh, matematika itu mudah dan menyenangkan gitu ya. Tapi kalau mau pakai perbandingan boleh. 12 itu 8, 9 sama dengan A. Oke. Jadinya sederhanakan semua, A sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Pak, saya mah nggak suka pakai rumus lah, pakai logika yang barusan Pak Heri. Silahkan kalau bisa. Ya, Pak Heri tidak melarang. Ya. Toh nanti kan kotretannya nggak ada kan. Kalian langsung isi jawaban. Next. Nomor 6. Wah, ini agak panjang. Kalau ini Pak Heri jelaskan saja ya. Ini soal senilai atau berbalik? Yang nomor 6 ini. Berbalik. Berbalik ya. Artinya ketika kecepatannya bertambah, maka waktunya bagaimana? Berkurang. Berkurang. Nah, di sini 60 itu Y. Ini udah dibalik ya. Awalnya kan 60 itu 6, 80 itu Y. Ini ya awalnya. Kemudian kan kalau berbalik yang apa namanya? Variabelnya kita tuker ya. Yang harusnya 6 per Y jadi Y per 6 ya. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Terus sederhanakan kali silang. 60 sama 80 bisa sederhanakan, nolnya habis, terus dikali silang. 6 sama 8 bisa disederhanakan juga ya. Coba sebentar, Pak Heri. Biar bisa coret-coret. Ini tuh nggak enak kalau nggak bisa dicoret-coret ya. Oke. Ini perbandingannya seperti ini. Oke. Ini yang bisa dicoret yang mana? 0. Nolnya bisa habis ya. 0 habis. Oke, mana lagi?
36 sama 8. 36 sama 6 sama 8. Yang ini jadi 3. Yang ini jadi 4. Mana lagi? Sudah nggak ada? Gak ada. Sama Kalau 6. sudah nggak ada, kita kali silang ya. Iya kali 4. 4. Oke, Y dikali 4. Ini kalinya orang dewasa ya, pakai titik ya. Sama dengan berapa? 4. 4. Y. Y 4. 4. Y kali 4 sama dengan? Ya 4. Y 4. 3 kali Oh, 6. dikali silang. 3 Oh. dikali Oh. 3 kali 6. 6. Kirain hasilnya. Oh. Berarti Y sama dengan 4-nya kita pindahin. Berarti 3 kali 3 kali 6 6 bagi 4. Bagi 4. Bagi 4. Nah, nanti jawabannya harusnya sama ya. 3 kali 6 bagi 4 itu sama dengan 4,5 ya. 4,5 jam. Ingat ya, kalau setengah jam itu berapa menit? 30. 30. 30 menit 30. ya. Jadi 4,5 jam artinya 4 jam 30 menit. Oke, seperti ini. Pak Heri. Ya, Mas. Kalau semisal pakai yang kayak 60 dikali 6 terus dibagi 80 itu juga sama jawaban 4,5. Sama aja, boleh silakan. 60 kali 6 bagi 80 sama saja. Ini yang di bawah ada kan, 60 kali 6 bagi 80. Nomor 7 sekarang Ruby. Tadi sampai nomor berapa absen tadi? 26 sampai 30. Ini soal senilai atau berbalik nilai? Silakan, 26 sampai 30. Berbalik. Oke, bagus berbalik. Logikanya begini. Kalau beli bukunya yang murah, dapatnya banyak. Kalau beli bukunya yang mahal, maka dapat bukunya bagaimana? Dikit. Lebih sedikit. Beli bukunya mahal, dapat bukunya lebih sedikit. Itu berbalik. Nah, ini bisa pakai perbandingan. Kalau 40.000 itu sama dengan 10 buku. Ini yang dibandingkan adalah rupiah. Terus kalau misalkan 50.000 itu dapatnya berapa buku gitu ya. Nah, karena dia berbalik nilai, makanya kita ada yang balik ya. Tadi caranya siapa tadi? Salman atau siapa? Salman ya? Ya, boleh dikali 40 kali 10 buku, uangnya ada berapa sih? Oh, uangnya ada 400.000. 400.000 itu nanti dibagi 50. Dapatnya berapa? Boleh. Karena kita belajar perbandingan, kita pakai perbandingan. Yang bisa dicoret yang mana ini? 50.000 sama 40.000. No. Iya, ini nolnya udah habis. Jelas. Terus apa lagi? Ingat ya, ini kali silang. 10 sama 5. Yang bisa dikali boleh dibagi. 5 sama Yang mana? 10. 5 sama 10, Pak. Oke, 5 sama 10. 5 sama 10. Ini 1, ini 2. Nah, udah kali silang. A kali 1 berapa? A. A. Oh ya. Terus 4 kali 4 2, 8. kali 2. 4. Oke. Ternyata jawabannya sama dengan 8. Oke, tadi yang jawab belum betul tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah mencoba ya. Jarak sebenarnya. Ini pakai logika sebenarnya gampang. 1 senti itu 4.500.000. Kamu beli HP 1, harganya 4.500.000. Kalau 4 senti, kalau 4 berapa berarti? 4.500 kali 4. Oke, langsung saja jawabannya. Jawabannya berapa itu? 4.500.000 kali 4. 18 juta. 18 juta. 18 juta. Oke, kalau Pak Heri tulis 18 juta itu kan kayak gini ya. 18 tuaga 46 gitu ya. Nah, ini kan satuannya masih senti. Kalau mau diubah ke kilometer dicoret berapa? 5. 5 ya. Jangan sampai salah pilih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya berapa? 180 km. 180. Jangan milih yang 1.800 ya, salah. Lagian logikanya juga nggak mungkin ya. Ini logika itu maksudnya begini. Soal matematika itu adalah soal yang realistis. Jarak 1.800 itu hampir sama dengan jarak dari sini ke
Mana ya? Ke Palembang mungkin atau ke Medan kali ya. Jadi sini Jakarta aja cuman 100 gitu. Sini Jakarta ya. Nah, dari 100-an lebih lah ya, 100-an ini. Jadi kalau misalkan 1.800 itu udah nggak rasional panjangnya ya. Oke, next. Yang berikutnya. Nah, gedung sekolah. Ini kayaknya pernah dibahas nggak ya? Oke, belum. Kita bahas gedung sekolah. Ukurannya 40 meter kali 20 meter. Skalanya 1:500. Maka luas ukuran denahnya. Nah, kalau yang tanya luas ukuran denah, berarti kamu harus tahu dulu panjang masing-masing denah. Ini masih ada beberapa yang belum mengumpulkan nih tugas denahnya. Cara mencari ukuran denahnya gimana? Oke, kita hitung satu-satu. Di sini ada jawabannya nggak? Oke, ini lihat. Sini hitung satu-satu. Ya. Panjangnya itu 40 meter. Maaf. Panjangnya 40 meter. 40 meter itu berapa senti? 4.000. 4.000. Nambah nolnya 2 ya. Dikali 100. Lebarnya 20 meter. 20 meter itu berapa senti? 2.000. 2.000. Nambah nolnya 2. Skalanya 1:500. Caranya, kalau kalian yang udah pernah praktek, kita hitung satu-satu ya. Cari panjangnya dulu berapa, kemudian cari lebarnya. Nah, yang panjangnya itu gini. Denah banding sebenarnya. Katanya skalanya 1:500. Nah, berapa panjangnya kalau 4.000? Kan bisa disederhanakan ini ya. 500 sama 4.000 langsung nih berapa nih 500 sama 4.000? 8. 8. 8 ya, 1 sama 8. Langsung kali silang. Berarti P-nya berapa? P-nya 8. 8 cm. Itu baru P. Kamu cari yang kedua. Cari apa? Cari lebar. Nah, caranya sama. Skalanya 1:500. Katanya lebarnya 2.000. Berapa lebar di denah? Ini juga sama. 500 sama 2.000 bisa disederhanakan. Jadi berapa? 4. 4 ya? 1/4 ya. Kali silang. L-nya 4. Panjangnya 8. Lebarnya 4. Berarti luas denahnya berapa? 32. 32. Oke, 32. Nanti Peri bagi pembahasannya. Tapi kalau bisa, kalian nggak usah lihat pembahasan, kalian bisa ngerjakan sendiri. Oke, dari 1 sampai 10 tentang perbandingan, pas 30 menit nih. Yang mau bertanya, yang mau dibahas lagi, soal nomor berapa? Nomor 8 dong, Pak. Nomor 8, bahas lagi. Yang grafik itu, Pak. Oh, yang grafik. Jadi ini juga logika. Oke, nggak apa. Karena ada yang bertanya, Peri seneng ya. Jadi wawasan kalian bisa bertambah. 1 ons. 1 ons itu 1/10 kilo. 1 kilo itu kan 1.000 gram ya? Iya, Nah, berarti kalau 1 ons itu berapa gram? 100 gram. 100 gram. Oke. Setiap 100 gram harganya 10.000. Sebenarnya gampang ini ya. Cuman Peri nggak ngajarkan aja. Nah, kamu lihat di grafik, yang 1 ons 10.000. Berarti kalau 2 ons berapa? 20.000. Kalau 3 ons? 30.000. 4 ons? 40.000. 5 ons? 50.000. 50.000. Dan seterusnya. Kira-kira yang grafiknya sesuai dengan itu yang mana? C. Iya, yang C ya. Kalau yang ini salah nih. Di sini 5 ons sama dengan cuma 20.000 kalau yang A ya. Nggak sesuai gitu. Kalau yang ini 5 ons itu 20.000 ya. Oke. Kalau yang ini 5 ons itu 50.000. Nah, kalau yang ini 5 ons, nggak tahu nih berapa nih, nggak jelas.
Kalau ini 5 ons 10.000. Nah, yang betul yang ini ya, yang C. Biasanya kalau di kelas Peri praktek kalian gambar pakai kertas berpetak ya. Jadi biar jelas. Masalahnya kan kondisinya sekarang tidak memungkinkan. Oke, kalau tidak ada langsung ke yang berikutnya berarti tentang aritmatika sosial. Besok itu ada 2 ya, perbandingan sama aritmatika sosial. Absen 26 sampai selesai. Nomor 11 jawabannya berapa? Rugi 600.000. Oke, betul sekali. Ini kalau masalah duit harusnya kalian pinter ya. Kalian kan sering belanja pakai duit. Tiap hari malah mungkin ya. Oke, jelas ya nomor 11 ya. Ada. Nanti silakan boleh dilihat. Oke, lanjut. Nomor 12. Berarti balik lagi 1 sampai 5. Satu lusin itu berapa buah? 12. 12, Pak. Untung atau rugi? Untung. Untungnya berapa? 20.000. 20.000. Oke, kita cek jawabannya. Betul enggak ya? Satu lusin 12, 12 kali 10, 120. Modalnya belinya 100.000. Oke, untungnya 20.000 ya. Wah, enak ini ya. Sudah ada pembahasannya. Very gak usah nulis-nulis lagi. Lanjut. Pengen cari harga jual. Kamu cari dulu berapa untungnya ya. Berapa persen untungnya? Jawabannya 20/100 kali 400.000. Sama dengan 80. Pengen untung 80.000, berarti jualnya berapa? Beli tambah untung 400 tambah 80. 480.000. Oke, kemarin ini sudah dibahas. Nomor 14 ada Susanti sama. Susanti ini pengen cari berapa rupiah sih diskonnya. Jadi apapun rumusnya, itu hubungan saudara itu kepake ya. Atau perbandingan juga bisa dipakai. Yang dibandingkan tuh hanya 2. Persen sama rupiah, tinggal dibolak-balik. Yang mau ditanya rupiah atau persen gitu ya. Nah, kalau untuk Susanti yang ditanya persen diskon. Saudaranya berarti rupiah diskon. Kalau atasnya rupiah, berarti bawahnya juga harus rupiah, harus adil perbandingannya. Rupiah harga awal, saudaranya persen harga awal. Dari 80.000 ke 72.000 itu dapat potongan berapa rupiah? 8.000. Oke, 8.000 rupiah. Nah, dicari di sini. 8.000 per 80.000 kali 100% sama dengan 10%. Oke, ketemu nomor 14. Terakhir nomor 15. Oke, ini cari harga baju sebelum diskon. Ini susah ini. Kemarin juga banyak yang bayarnya 120. Bayarnya 120.000. Berarti harga diskon harga sebelum diskonnya logikanya itu lebih mahal dari 120 atau lebih murah? Mahal. Lebih mahal ya. Berarti yang A sama B nggak mungkin tuh. Jadi kalau kalian mau ngasalnya agak mikir dikit gitu ya. Jangan dijawab yang A, salah. Masa harga bajunya lebih murah dibanding harga bayarnya? Harga sebelum diskon itu pasti lebih mahal dibanding sesudah diskon. Jadi A sama B nggak mungkin. Nah, kita cari jawaban yang mana. Oke. Caranya kemarin pakai perbandingan ya, karena lebih terlihat caranya. Harga awal 100%, harga awalnya berapa belum tahu. Diskonnya 40%, diskonnya berapa rupiah belum tahu. Tapi kita tahu harga setelah diskon itu harga berapa persen? 60%. 60%. Dapat dari mana 60%? 100%, 40%. Oke, harga awal 100% dikurang diskon 40%, dia tinggal 60% harganya. Nah, 60% ini ternyata bayarnya berapa? 120.000. Nah, pakai perbandingan, yang diskonnya kita hilangkan, hanya harga awal sama harga setelah diskon. Oke, ketemu jawabannya 200.000. Nomor 16, absen 6 sampai 10. Ini gampang sekali. 10% dari 150.000 berapa? 15.000. 45. 15.000. 15.000 ya. Berarti 150 ditambah 15.000. Berapa jawabannya? 165. 45. Oke, seperti ini ya. Rupiah pajak
sama dengan persen pajak per persen harga awal kali rupiah harga awal. 10/100 kali 150 itu 15.000 pajaknya, bayarnya 150 tambah 15.000 sama dengan 165.000. Dan jawaban A sama B itu jelas nggak mungkin ya. Karena namanya pajak restoran, kamu bayarnya akan lebih dibanding harganya. Bayarnya lebih. Kalau ada yang jawabannya bayarnya kurang, udah pasti salah gitu ya. Masih ingat rumus bunga apa? Coba sama-sama. N per N 12 per 12 kali B per 100 kali tabungan awal. Oke. Itu penting ya, mohon dihafalkan. Peri sering ingatkan ini. Itu penting, tolong mohon dihafalkan. Kalian nggak akan bisa ngerjakan kalau nggak hafal rumusnya. Rumusnya mulai dari kiri, dari bunga ya. Bunga sama dengan N per 12 kali B per 100 kali tabungan awal. Oke. Di soal ini N-nya berapa? 9. 9. N itu bulan ya. B-nya berapa? 8. 8. Itu suku bunga ya. Tabungan awalnya berapa? 1 juta. 1 juta. Masukkan angkanya, coret-coret atas sama bawah, pastikan yang di bawah tinggal 1 ya. Ketemu nanti bunganya berapa. Oke. Lanjut. Ini kita nggak ada istirahat ya, lanjut terus. Nomor 19 juga sama. Rumusnya adalah bunga sama dengan gitu ya. Oke, seperti ini. Si Oden menabung di Bank Jali. Waduh, ada Bank Jali ya. 12% per tahun. Rumusnya tetap sama. Pertanyaan Peri ini udah dibahas nih sama Pak Heri nih di kelas. Dapat bunga 160.000 ini dapat dari mana? 2 juta kurang 2 juta. 2.360 2 juta. Tabungan akhir kurang tabungan awal. Oke, tabungan akhir dikurang tabungan awal. Ketemu 160.000. Ini lama menabung. Berarti yang ditanyanya itu apa? bulan. Iya, bulannya ya. Lama bulannya, N-nya. Masukin datanya. Bunganya 160. Kalau N-nya belum ada, tulis apa adanya. Matematika itu jujur ya, nggak pernah ngarang. N-nya nggak ada, Pak. Ya tulis aja N. Nggak usah diganti-ganti. N per 12 kali. B-nya berapa? 12. 12 per 100. Tabungan awalnya berapa? Masukkan. Nanti dicoret-coret, dihitung, ketemu 160.000 sama dengan N kali 20.000. Nah, nanti tinggal dipindah ruas ya. Ingat kalau di kanan operasinya kali, pindah ruas ke kiri jadi apa? Bagi. Jadi bagi. Nah, ketemulah N-nya 8. Terakhir, nomor 20 ini. Ini gampang sekali. Oke, dari 11 sampai 20. Ada yang mau ditanyakan tentang aritmatika sosial? Nah, gimana kalau untuk menjawab soal nomor 1? Ini soal tentang apa nomor 1 ini? Perbandingan tinggi dan bayangan. Betul, perbandingan. Pertanyaannya yang 2. Senilai atau berbalik? Senilai kayaknya, Pak. Senilai, betul sekali. Kenapa? Kita main logika aja. Kalau orang tinggi segini, boleh lihat tangan Pak Heri ya, bayangannya segini. Kalau pohonnya lebih tinggi, berarti bayangannya gimana? Lebih panjang. Lebih panjang. Berarti senilai atau berbalik? Senilai. Senilai. Nah, kamu tinggal bandingin aja. Apa yang dibandingin? Ada sama seperti peta kemarin tuh. Kalau peta kan ada asli, ada sebenarnya, ada denah. Nah, kalau ini juga sama. Ada tinggi asli, ada tinggi bayangan atau panjang bayangan gitu ya. Nah, Peri buatnya seperti ini. Ini senilai karena semakin tinggi pohon, semakin panjang bayangan. Jadi, sebenarnya dibandingkan sama bayangan. Jadi, perbandingan itu sebenarnya gampang sih. Kamu tinggal ngebandingin dua hal, masukin angkanya gitu ya. Pak Guru, Pak Irpani, tinggi sebenarnya 1,6 dari gambar. Bayangannya berapa? 2 meter. 2 meter. Ketemulah data seperti ini. Pohon tinggi sebenarnya berapa? Tidak diketahui. Tidak diketahui, kita tulisnya di situ X ya. Bayangan pohonnya berapa?
8. 8. Nah, jadi datanya seperti ini. Kalian mau pakai langsung meter boleh. Kalau Pak Heri, karena Pak Heri nggak terlalu ini dengan koma, Pak Heri ubah ke senti ya, supaya nggak ada koma-komanya gitu. Boleh kayak gini. Nah, 160 cm, ini 200 cm, ini 800 cm. Coret-coret kali silang. Ya, X kali 1X, 160 kali 4, 640 cm. 640 cm itu berapa meter? Dihitung aja, komanya 2. 1, 2. Oh, 6,4 meter. Jadi, salah satu fungsi belajar perbandingan di dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kamu misalkan seorang arsitek atau seorang yang pengen ngukur nih, ini tinggi pohon berapa gitu. Jangan kurang kerjaan gitu ya. Naik ke sampai ujung pohon, diukur pakai meteran. Iya kalau kamu bisa naik pohon. Kalau misalkan pohonnya goyang-goyang gitu ya, gimana? Nah, caranya diukur bayangannya. Dari ujung awal pohon sampai bayangan dia terakhir sampai mana. Terus dibandingin sama bayangan kita. Ketemulah nanti tinggi aslinya. Gitu ya. Jadi manfaat banget ini ya. Jadi kalau ada arsitek mau ngukur gedung, dia nggak naik gedung terus kemudian ngelepas meteran dari atas sampai ke bawah, enggak. Dia cukup ngukur bayangannya. Oh, bayangannya segini, bayangan saya segini, tinggi saya segini. Oh, berarti tinggi gedung gimana dihitung? Oh, tinggi gedung misalkan menara Eiffel itu segini ternyata. Gitu ya. Jadi luar biasa ini matematika ini, manfaat sekali. No, soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 boleh dibaca. Ini soalnya menantang karena belum Pak Heri pernah bahas, tapi di sini ada gitu ya. Ini soal tentang apa? Perbandingan. Oke, perbandingan. Pertanyaan yang kedua, senilai atau berbalik? Berbalik. Berbalik. Boleh lihat tangan Pak Heri, ada 60 anak. Persediaan beras buat 20 hari. Anaknya bertambah. Bertambah ya berarti makin banyak. Yang makan pasti makin banyak. Kira-kira berasnya lebih cepat habis atau lebih lama habisnya? Lebih cepat. Lebih cepat habis. Karena yang makan lebih banyak, berasnya lebih cepat habis. Senilai atau berbalik? Berbalik. Berbalik. Nah, karena berbalik, datanya Peri tulis seperti ini. Oh, ya pertanyaan yang ketiga. Yang dibandingkan di sini apa sama apa? Hari sama anak. Oke, hari sama anak. Oke, betul sekali. Hari sama anak. Nah, seperti ini. Hari sama anak. Yang pertama harinya itu 20, anaknya 60. Yang kedua itu harinya A, anaknya bukan 20 tapi 80. Dapat dari mana 80? 20 itu. 20, 60 sampai 20. Oke, bertambah 20. Jadi jangan ditulis 20-nya ya. Tapi yang ditulis jumlah anaknya jadi berapa sih? Karena dia berbalik, berarti 20 per A dibalik jadi A per 20 ya. Iya. Terus dikali silang. Oke, 0 bagi 0 habis, 6 bagi 8 habis. A kali 4 sama dengan 3A sama dengan 20 kali 3 bagi 4. A-nya ketemu 15. Nah, kalau kamu nanti ada soal tipe ini, ternyata kok jawabannya lebih dari 20 hari. Misalkan 25 atau 30. Pakai logikanya. Masa sih anaknya bertambah, tapi malah berasnya bisa bertahan lebih lama? Secara logika nggak masuk akal. Berarti cara kamu salah. Cara kamu salah. Berarti ada yang salah di situ. Jadi cara mengecek kamu betul atau enggak, pakai logika. Seharusnya kalau jumlah anaknya bertambah, maka harinya berkurang. Pastikan jumlah harinya berkurang. Gitu ya. Oke. Jadi enaknya tuh bisa pakai logika ya. Nomor 3. Waduh, tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi. Gitu ya. Kapten Luffy. Waduh, ini sedang berlayar. Dia mau beli baju. Diskonnya 20%. Kayaknya nggak usah dibahas ya diskonnya. Gampang kan? Bahas aja, Pak. Bahas aja.
Siap. Rupiah diskon punya saudara. Oke deh, gini, Pak Heri pengen tanya sama kalian rumusnya. Rupiah diskon punya saudaranya siapa? Untung diskon. Persen diskon. Di bawahnya persen diskon siapa? Persen Ya, harga. Persen harga. persen harga awal. Persen harga awal punya saudara siapa? Rupiah awal. Rupiah harga awal. Oke. Persen diskonnya di soal berapa? 20. 20. Persen harga awal berapa? 100. 100. Rupiah harga awal berapa? 150.000. 150. Ini coret-coret habis ketemu 30. Ini baru diskonnya. Yang dibayarnya berapa? 150 kurang 30.000. 30.000. Arkin kemarin PH dapat 90 apa 100? Salah satu. Salah satu ya? Salah. Oh iya. Alisa yang 100 tuh ya kemarin. Wah, nggak apa-apa. Nanti dibalas di PTS PIN. Harus 100 ya. Oke, next yang berikutnya. Tapi kalau dengar suaranya Arvin kayaknya udah ngerti ya dengan soal. Kayaknya udah pernah Peri bahas juga ya di kelas ya. Pokoknya rumusnya sama. Bunga sama dengan N/12 kali B per 100 kali tabungan awal. Masukkan datanya, ketemu bunganya 20.000. Udah selesai belum kalau ketemu bunga 20.000 di soal ini? Belum. Belum. Karena yang ditanya apa? Jumlah tabungan. Jumlah tabungan. Berarti jumlah tabungannya berapa? 420.000. 420. 400.000 ditambah bunga sama dengan 420.000. Kemarin pas awal-awal banyak yang salah karena nggak selesai sampai akhir ya ngitungnya. Terakhir, wah ini terakhir Bang Jarwo. Nah, yang A, netonya berapa? Sebenarnya kalau matematika itu kalau ada kertasnya bisa dicoret-coret ya. Nah, coret-coretan Pak Heri itu seperti ini. Semuanya ada berapa peti? Neto 3. Ada 3 peti. 1 peti netonya berapa? 20 kilogram. 20. Oke, berarti neto semuanya berapa? 60 kilogram. 60 kilogram. Oke. Dari 60 kilo itu dijual sekilonya berapa? 10.000. 10.000. Berarti dapat uangnya berapa? 600.000. 600.000. Gampang, Pak. Nah, sekarang mau cari persen untung atau rugi. Nah, kamu nggak akan tahu persen kalau nggak tahu untungnya. Untungnya berapa? 600. Untungnya 200. 200.000. Dapat dari mana 200? 600 kurang 400. 600 dikurangi 400. Oke, 600 kurang 400, 200. Berapa persen untungnya? Oke, kalau mau cari rupiah persen, saudaranya siapa? Rupiah Mau cari persen untung, saudaranya siapa? rupiah untung. Rupiah untung. Di bawah rupiah untung siapa? Rupiah harga. Oke, rupiah harga awal ya, rupiah harga awal. Rupiah harga awal punya saudara siapa? Persen harga awal. Persen harga awal. Nah, ini tolong di persen untung, rupiah harga beli kali 100% harga beli. 200 per 400 kali 500, angkanya cantik banget ini ya. 100 bagi 2, 50%. Oke, kayaknya sudah selesai sampai sini pembahasan yang Pak Heri sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.